Oke, di sini saya akan mencoba percobaan satu. Langsung saja ke gambarnya. Di sini saya akan menjelaskan izin akses. Yang pertama, melihat identitas karena ID. Nah, perintah ini menampilkan identitas pengguna. Yang kedua, grab. Nah, perintah ini mencari informasi pengguna dari file etc dan root pwd. Nah, perintah ini mencari grup berdasarkan GID di file etc group. Yang kedua, mengusah direktori home. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi detail tentang direktori home pengguna tertentu, bukan isi dalam direktori itu. Yang ketiga, mengubahkan izin akses. Ini saja. Perintah ini membuat 3 file kosong bernama F1, F2, F3. Nah, perintah ini melihat detail file, termasuk izin akses pemilik dari ukuran. Perintah ini memberi hak eksekusi X ke user atau owner dari file F1. Perintah ini menampilkan informasi lengkap file F1 untuk melihat perubahan. Perintah ini mengatur agar grup hanya punya hak tulis W ke file F1, menghapus hak baca R sebelumnya. Perintah ini menampilkan izin file F1 setelah perubahan. Perintah ini menghapus hak baca R dari author terhadap F1. Lalu menampilkan izin file F1 setelah perubahan terakhir.
Perintah ini perintah ini mengatur agar semua user grup outer hanya punya hak eksekusi X ke F2. Ini adalah menampilkan izin file F2. Ya. Nah, perintah ini tambah eksekusi X untuk user, hapus hak baca R dari grup atau outer hanya view-nya hak tulis W. Perintah ini menampilkan izin file F3. Perintah ini mengatur izin file F1 menggunakan notasi angka. Sama yang sama atasnya, mengatur notasi. Sama juga, langsung saja ke yang terakhir. Nah, ini menampilkan semua detail izin akhir dari ketiga file. Oke, langsung saja yang keempat. Mengganti pemilikan digunakan perintah con masuk ke root untuk menggantikan pemilikan tersebut. Yang pertama, surut. Surut ini berpindah ke akun root. Root punya hak penuh untuk mengubah kepemilikan file. Selanjutnya, itu halo F1. Perintah ini membuat file baru bernama F1 yang isinya teks halo. Selanjutnya, is min L F1. Perintah ini menampilkan informasi detail file F1. Selanjutnya, on robul F1. Perintah ini mengganti file pemilik file F1 menjadi user baru yang disebutkan. Ya, terus yang selanjutnya mengecek perintah ini mengecek lagi apakah pemilikan file F1 sudah berubah sesuai perintah con. Selanjutnya yang kelima, ubahlah izin akses home directory. Yang pertama, chmod g plus rwx home robul. Perintah ini memberikan izin grup untuk R. Read adalah boleh melihat isi folder. W. Write boleh membuat atau mengubah file di folder. X. Execute boleh masuk folder ke folder. Jadi semua anggota grup sekarang bisa mengakses folder root home, root user. Selanjutnya ls min l home. Perintah ini melihat daftar folder di root home beserta informasi izin pemilik dan grupnya. Selanjutnya exit. Perintah ini keluar dari sesi root kembali ke user biasa. Selanjutnya yang keenam, sekarang cobalah untuk substitute user ke user baru. Cobalah untuk mengakses file 1. Yang pertama,
su surobil. Nah, perintah ini masuk atau login sebagai user baru. Selanjutnya, perintah ls -l f1. Perintah ini melihat informasi file f1, permission, pemilih ukuran, tanggal, dan lain-lain. Selanjutnya, perintah cat halo. Perintah cat halo ini membaca atau melihat isi file f1. Selanjutnya di exit, keluar dan kembali ke user sebelumnya. Nah, yang ke-7, mengubah grup dengan perintah chgrp. Yang pertama, grep root etc group. Nah, perintah ini mencari baris dari file etc group yang mengandung kata root untuk melihat informasi tentang grup root. Selanjutnya, grep order etc group. Perintah ini selanjutnya su ini login sebagai root supaya bisa mengubah grup file. Selanjutnya, chgrp root f1. Perintah ini mengubah grup file f1 menjadi grup root. Terus perintah ls -lf1 ini melihat hasil perubahan siapa pemilik dan grup dari file f1. Terus grup ini membuat user baru dan chgrp grup f3 ini mengubah grup file f3 ke grup baru yang kamu tentukan. Setelah itu ls -l f3. Nah, perintah ini cek lagi hasil perubahan pada file f3. Diakhiri dengan exit kembali dan root kembali ke user biasa. Terima kasih. Cobaan 2. User mice. Yang pertama, menentukan izin akses awal pada saat file atau directory dibuat. Perintah pertama, touch my file. Touch my file ini adalah membuat file kosong atau memperbarui waktu akses. Terus ls -l my file. Perintah ini adalah menampilkan informasi detail tentang file, termasuk izin akses awal. Dilanjut yang kedua, melihat nilai umas. Perintah umas ini adalah digunakan untuk melihat nilai umas saat pada sel kami. Yang ketiga, modifikasi nilai umas. Yang pertama, perintah umas 027. Perintah umas 027 ini adalah mengatur nilai umas menjadi 027. Yang perintah kedua, umas. Perintah ini menampilkan nilai umas saat ini setelah diubah atau tanda kurung setelah diubah. Yang ketiga, touch file baru. Touch file baru ini membuat file kosong bernama file baru. Terus perintah mkdir myedir ini membuat direktori baru bernama myedir. Terus yang perintah ls -l ini menampilkan daftar file atau direktori dengan format detail. Terus selanjutnya umas 077. Perintah umas 077 ini mengatur nilai umas menjadi lebih ketat. Selanjutnya touch x file. Nah, perintah ini membuat file baru bernama xfile. Yang perintah mkdir ini membuat direktori baru bernama xdir. Terus yang terakhir, ls -l ini perintah menampilkan semua file atau direktori beserta perizinannya setelah perubahan umas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.